Perkenalkan, nama saya Zahra Hayati, saya mahasiswi UMT, Prodi Akuntansi. Di sini saya ingin mengulas kembali materi yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman secara komprehensif dan juga secara sistematis untuk materi metodologi penelitian. Ini ada sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Kuantitatif ini analisis data berupa angka dan dilakukan penelitian oleh satu orang saja. Lalu ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah ini dari sumber fakta yang ada dan ada identifikasi masalah ini dari kalimat tanya dan kalimat pernyataan. Untuk perumusan masalah ini didapat dari ditemukan dulu masalahnya, lalu didefinisikan masalahnya, lalu dilakukan judul penelitian, dicari penelitiannya. Setelah itu baru dicari masalah yang ingin diteliti. Dan ada batasan masalah itu didapat dari ruang lingkup masalah, dan ada tujuan penelitian dan ada manfaat penelitian. Itu ada manfaat teoritik dan juga manfaat praktis. Tinjauan pustaka ini didapat dari jurnal atau dari tugas akhir dan tidak diperbolehkan dari blogspot. Diperbolehkannya itu dari yang sudah dipublikasikan. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel. Yang kedua ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga ada pengumpulan data. Yang keempat ada populasi sampel dan teknik pengambilan sampel. Populasi ini adalah keseluruhan dari subjek penelitian. Sampel ini adalah sebagian populasi dari penelitian. Lalu ada teknik analisa data. Untuk sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif ini adalah bentuk analisisnya itu pengamatan dan dilakukan bisa banyak orang. Untuk latar belakang masalah ini sama dengan kuantitatif dari sumber fakta yang ada, identifikasi masalahnya dari kalimat tanya dan kalimat pernyataan. Untuk perumusan masalahnya juga sama dengan kuantitatif. Untuk batasan masalahnya juga sama dari ruang lingkup permasalahan. Untuk tujuan penelitian dan ada manfaat penelitian itu ada manfaat teoritik dan juga manfaat praktis. Dan untuk tinjauan pustakanya juga sama dari buku, dari jurnal atau dari tugas akhir, dan tidak diperbolehkan dari blogspot, diperbolehkan yang sudah dipublikasikan. Ada metode penelitian. Untuk skripsi kualitatif, yang pertama ada batasan konsep dan definisi operasional variabel, yang kedua teknik pengumpulan data, yang ketiga ada penetapan responden, dan instrumen penelitian, yang keempat ada teknik analisis data. Teori, konsep, dan rumusan hipotesis. Landasan teori ini, usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka menguraikan teori, tentuan dari bahan lain yang diperoleh dari acuan dan dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Lalu, uraikan tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Lalu, landasan teori ini mempunyai manfaat. Yang pertama, memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Terus memperjelas masalah penelitian. Untuk format dasarnya ada teks, ada nama pengarang teks. Lalu landasan teori ini ada grand teori dan juga ada penelitian sebelumnya. Untuk penulisan sumber catatannya seperti ini. Rangka konsep itu ada variabel X berhubungan dengan variabel Y, variabel X saling berhubungan dengan variabel Y, atau sering disebut variabel X ini adalah variabel dependen dan variabel Y ini adalah independen. Selanjutnya ada jenis hipotesis. Hipotesis ini tanpa arah dan berarah. Untuk contohnya ada di gambar. Ini menunjukkan gambar hubungan antara hipotesis populasi dengan hipotesis statistik. Hipotesis nol ini diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif itu lawannya dari hipotesis nol.
Hipotesis nol dinyatakan tidak adanya, contohnya nih kayak tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Hipotesis deskriptif itu adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya seperti ini, dan untuk tiga permasalahan di atas, rumusan hipotesisnya seperti ini. Selanjutnya, untuk statistik hipotesis deskriptif ini mempunyai jenis atau tingkatan data, dan nominal, ordinal, menurut interval atau rasio, dan ada teknik statistik yang digunakan untuk pengujian dari masing-masing jenis tingkatan data. Lalu ada hipotesis komparatif, adalah pernyataan yang menunjukkan dengan dugaan dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contohnya, rumusan masalah komparatif. Ini hipotesisnya yang sudah diuraikan. Lalu statistik yang digunakan menguji hipotesis komparatif ini ada macam-macam datanya. Untuk bentuk komparatifnya itu ada 2 sampel, dan untuk komparatif sampelnya itu ada 2 sampel juga. Ada kolerasi, untuk 2 sampel ini ada independen, ada kolerasi, ada independen, dan dapat diuraikan di dalam tabel. Hipotesis alternatif ini suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya seperti ini. Rumusan dan hipotesis nolnya adalah ini. Lalu ada macam atau tingkatan data dalam menguji hipotesis asosiatif. Ada nominal, ordinal, interval, atau rasio. Untuk teknik kolerasi yang digunakannya ada koefiensi, kontingensi. Lalu ada Spearman rank, Kendall-Tau, person product moment, kolerasi ganda, kolerasi parsial. Desain penelitian. Yang pertama, ada populasi. Populasi itu adalah keseluruhan dari subjek penelitian, dan ada sampel sebagian dari populasi sampel di penelitian. Ada jenis data, tadi sudah saya sebutkan, ada jenis data kuantitatif dan jenis data kualitatif. Kalau kuantitatif itu adalah analisis data berupa angka. Kalau penelitian jenis data kualitatif itu adalah bentuk analisisnya adalah pengamatan. Ada definisi operasional, jenisnya mengukur variabel dengan mengukur pengembangan skala. Ada metode analisis data, macam-macam skala pengukuran, ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, skala rasio. Untuk skala interval atau Likert ini adalah digunakan mengukur sikap, pendapat, dan persepsi. Lalu dijabarkan variabel itu dari indikator. Kemudian indikator ini dijadikan item-item pertanyaan. Instrumennya mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Contohnya seperti ini, sangat setuju, sangat positif. Lalu ada skala Goodman, pengukuran dengan 2 jawaban dengan data yang terdapat interval atau rasio. Skala Goodman ini dibuat bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Skalanya dari 1 dan terendah 0. Skala nominal, pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Makna macam-macam skala pengukuran. Ini ada skala ordinal juga, itu berupa bilangan, dan juga ada skala pengukuran rasio, itu ada skala tertinggi dari skala ordinal, nominal, dan interval. Jadi populasi teknik sampling. Ini populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, dan sampel adalah sebagian populasi dari penelitian. Dan teknik sampling ini mempunyai 2, probability sampling dan non-probability sampling. Lalu ada penjelasannya. Untuk simple random sampling ini dikatakan simple sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata. Yang B, proportionate stratified random sampling. Ini
digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Sini ada populasinya mulai dari S1 sampai SD, mulai dari tertinggi sampai terendah. Terus ini ada sampelnya. Dan C, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Ini ada D, cluster sampling atau area sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Kedua, non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Terdiri dari sampling sistematis, adalah teknik menentu sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang B, sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Yang C, sampling aksidental adalah teknik menentu sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu, dilakukanlah penelitian. Lalu ditemui itu cocok apa tidak untuk data penelitiannya. Lalu ada teknik sampling purposive. Ini adalah teknik menentu sampel dengan pertimbangan tertentu, misalnya melakukan penelitian tentang disiplin pegawai. Lalu ada sampling jenuh, adalah teknik penentu sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Ini ada teknik sampling snowball sampling, yaitu teknik yang mula-mulanya jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Selanjutnya analisa data. Analisa data ini suatu usaha dalam mengamati secara detail atau dalam menyusun penelitian. Tujuannya itu untuk mengekstrak informasi dalam analisa data. Ini ada kegiatan dalam analisa data. Satu, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Di variabel independennya seperti gimana, di kompleksin, dan untuk variabel X seperti apa. Mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Ini tuh mentabulasi sama halnya menyajikan data dalam sebuah tabel. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Jadi rumusan masalahnya itu dicari dulu, ditemukan dulu, terus didefinisikan, lalu dicari judul penelitiannya, lalu dicari masalah yang ingin diteliti masalahnya itu untuk menjawab rumusan masalah ini. Lalu melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Untuk poin yang terakhir ini tidak merumuskan hipotesis dalam penelitian. Analisis data dalam penelitian menggunakan statistik. Ada statistik deskriptif. Ini adalah statistik dalam pengolahan data menjadi informasi, contohnya kayak tabel, diagram, atau grafik. Statistik inferensinya pengolahan sampel atau kesimpulan dari populasi. Lalu ada statistik parameter ini, uji hipotesis parameter populasi. Contohnya ini kayak uji populasi gitu untuk yang statistik parametris. Untuk statistik parameters ini adalah berhubungan dengan data nominal ordinal dan distribusi tidak diketahui.
Ini dia untuk statistik deskriptif secara detailnya adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsi atau menggambar data yang telah terkumpul. Nah, kalau menurut saya untuk statistik deskriptif ini menggunakan metode berkaitan dengan pengolahan data sebagai informasi, dan contohnya itu seperti tabel, diagram, atau grafik. Lalu ada statistik inferensial, sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Teknik statistik ini digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasil diberlakukan untuk populasi. Kalau menurut saya, statistik inferensial ini adalah pengolahan data sampel atau kesimpulan dari populasi. Contohnya catatan kelulusan. Lalu ada statistik parametris, ini adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data, interval atau rasio. Kalau menurut saya, statistik parametris ini adalah uji hipotesis dari parameter populasi. Contohnya uji tanda. Dan untuk yang statistik non parametris ini adalah digunakan untuk menganalisis data nominal ordinal, dan menurut saya juga digunakan oleh data ordinal nominal dan didistribusikan tidak diketahui. Sekian dari presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi fisabilillah haq fasalihu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.